Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, siswa diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan konsep toleransi. 2. Menjelaskan tujuan dan manfaat toleransi. 3. Menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4. Menjelaskan cara menghindari sikap intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan toleransi, mari kita simak bersama sebuah film tentang toleransi. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita.
Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi berasal dari kata toleran, yang artinya bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik dan harta kalian, melainkan Ia melihat hati dan amal kalian. Jenis toleransi. Secara umum, jenis toleransi dikelompokkan menjadi 3. 3 jenis toleransi yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 1. Toleransi beragama. Toleransi beragama artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Sikap toleransi beragama dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Kedua, toleransi budaya. Toleransi budaya didasarkan pada ragam budaya yang ada di Indonesia. Jenis dan ragamnya memiliki keterkaitan dengan suku, wilayah, atau daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Melihat banyaknya keragaman budaya tersebut, maka sudah sepatutnya sikap toleransi dalam budaya menjadi kewajiban bersama. Dengan demikian, toleransi budaya adalah sikap menghormati ragam budaya yang ada tanpa menilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, toleransi berpolitik. Toleransi berpolitik lebih menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang. Pilihan politik setiap individu tentu selalu tidak sama, sehingga perlu saling menghormati pilihan atau pendapat politiknya masing-masing. Tujuan dan manfaat toleransi. Toleransi harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan menerapkan sikap toleransi antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga keharmonisan masyarakat. 2. Mencegah tindakan diskriminasi. 3. Mencegah perpecahan. 4. Menyatukan perbedaan. 5. Meningkatkan perdamaian. Toleransi ditujukan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, ras, budaya, dan agama